Demo di Pati kemarin ada yang sedikit unik. Ada yang namanya Husein ya. Dibilang ini penggerak demo gitu. Saya bingung, tapi ada berapa foto Husein ini bersama Pak Jokowi. Saya bingung, apalagi demo Pati ini malah di media sosial banyak ingin lengserkan Prabowo. Apakah memang ada yang bergerak nih? Ya mungkin dari geng Solo ya kawan-kawan ya. Dan kita harus awasi nih. Ingat, Prabowo Gibran masih satu. Ingat itu, Pak Jokowi hidup Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini viral ya di sosial media. Dilansir dari suara.com, sosok Ahmad Husein viral sowan Jokowi kini jadi motor demo melawan Bupati Pati. Nah, yang dimaksud Ahmad Husein di sini adalah yang di samping Jokowi ya. Anda bisa melihat gambar yang di samping Jokowi ini yang pakai baju warna hitam ya. Ini diduga menjadi penggerak ya demo melawan Bupati Pati kemarin. Nah, kalau kita baca ya dilansir dari suara.com, nama Ahmad Husein mendadak menjadi buah bibir di tengah panasnya suhu politik Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bahkan dia membuat pengumuman demo besar-besaran 13 Agustus 2025 kemarin. Dikenal sebagai koordinator utama gerakan demonstrasi Pagar Pati Bergerak, sosoknya semakin disorot setelah foto lawasnya saat sowan ke kediaman Presiden Jokowi beredar luas di sosial media. Foto tersebut yang menunjukkan keakraban Husein bersama kedua orang tuanya dengan Presiden Jokowi viral salah satu melalui unggahan akun X @arum_melasari. Unggahan ini memicu spekulasi dan kebingungan di kalangan warganet. Bupati katanya orangnya Mulyono. Lah, yang menggerakkan demo Mas berbaju hitam kok sowan juga ke rumah Pak Jokowi. Petoh, tulis akun tersebut mempertanyakan posisi politik Husein yang tampak ambigu. Nah, inilah foto Ahmad Husein yang pakai baju kaos bergaris-garis samping Mas yang menunjukkan ke atas ya, yang berdebat dengan Bupati Pati. Nah, di samping polisi inilah yang bernama Ahmad Husein. Nah, netizen ya sebelumnya melihat ada foto Muhammad Husein ini dengan Jokowi. Nah, sampai netizen menduga dialah Ahmad Husein ini sosok penggerak aksi demo di Kabupaten Pati kemarin, yaitu menurunkan Bupati Pati. Coba kita baca ya lanjutannya. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, Ahmad Husein, koordinator aksi masyarakat Pati Bersatu, memang memiliki rekam jejak politik yang jelas. Sebelum memimpin aksi, ia tercatat sebagai salah satu pendukung loyal Sudewo saat pilkada. Keterlibatannya yang vokal membuat aksi kini memimpin demo menolak kenaikan PBB 250% dan menurunkan jabatan bupati. Jadi fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi publik dapat melampaui sekat-sekat afiliasi politik. Sosok Ahmad Husein yang latar belakangnya sebagai pendukung Sudewo dan fotonya bersama Jokowi sempat menjadi perdebatan, kini justru menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Pati secara luas. Sehingga menurut spekulasi netizen ya, jangan-jangan memang ya di balik aksi demo kemarin ini sangat politis sekali. Karena kita tahu bahwa Bupati Pati ini yang bernama Sudewo adalah kader dari Partai Gerindra. Memang sebelumnya kita lihat ya videonya, dia sempat meminta restu kepada Jokowi. Jadi banyak asumsi-asumsi masyarakat. Jadi menurut netizen ini sengaja ya digerakkan supaya kota-kota lain akan bergerak juga. Memang kalau kita lihat positif sih ya. Ya, kalau kita lihat memang positif aksi demo ini dilakukan supaya bupati, wali kota ataupun gubernur tidak seenaknya aja ya membuat kebijakan menaikkan pajak gila-gilaan yang mencapai 1000% bahkan kita lihat ya di Cirebon. Jadi sebenarnya positif, tetapi ya masyarakat menduga siapa dalang di balik aksi demonstrasi ini. Pasti ada nuansa politis. Baik ya, coba kita baca ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Ada komentar dari Dimas Zaidan. Ini yang disebut operasi senyap propaganda intelijen gaya PKI. Sederhananya, bupati-bupati didukung Mulyono membuat kebijakan serentak. Termur korlap demo. Jadi sosmed buzzer RP. Mastermind Raja Jawa. Gol Indonesia chaos. Prabowo lengser ijazah palsu lenyap Fufafa Presiden. Jadi netizen ya berkomentar, ini memang sudah dilakukan, yaitu upaya propaganda intelijen gaya
PKI baru ya. Jadi sederhananya ini sengaja dilakukan supaya untuk melengsarkan Prabowo. Ini spekulasi netizen yang beredar di sosial media. Dan pada akhirnya pun Fufufafa nanti bakal menjadi presiden. Jadi dimulai dari Pati, maka daerah-daerah lain akan ikut ya. Dan ini akan terjadi lagi ya di Banyuwangi, di mana masyarakat sudah mengumpulkan bantuan ya di posko. Karena di Banyuwangi juga gila-gilaan pajaknya. Alhamdulillah datang lagi bantuan. Posko menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan. Posko rakyat. Nah, juragan iwak. Junior saya itu. Juragan ikan dari Kampung Mandar. Junior saya itu. Cepat Mas Bapak. Ini Bapak koordinator kita, Bapak Iksan Skuter. Ada komentar dari John Manik, asyik mulai cakar-cakaran, wow PS Wiwi. Ada komentar dari Iman Radi, isu bunker Bang Bitor jangan-jangan bener ya, nggak ada keringnya. Ada komentar dari Kiki, gue malah curiga ke Mulyono yang nyetir demo. Itulah ya spekulasi yang beredar di sosial media bahwa aksi demonstrasi yang terjadi di Pati ya bermuatan politis ya. Tetapi kalau kita lihat itu memang murni dari rakyat. Memang sangat positif sekali dan tidak ada masyarakat yang setuju yaitu pemerintah menaikkan pajak ugal-ugalan, tidak ada. Semua masyarakat yang punya akal sehat justru akan menolak hal tersebut, bukan mendukung ya. Tetapi yang di sini menjadi fokus utama adalah ya yaitu foto sosok Ahmad Hussein tadi yang menjadi perbincangan netizen ya. Apakah dia seorang penggerak ya aksi demo tersebut sehingga dikaitkan dengan Jokowi lagi. Nah, setelah aksi demo kemarin di Pati ya, jadi di sosial media netizen memposting demo kenaikan pajak 300% di Bone, ricuh, kaca kantor DPRD pecah, dari Pati kini merembet ke penjuru Nusantara. Nah, Prabowo ini harus hati-hati ya. Kalau misalnya Prabowo tidak bisa meredamkan ini, yaitu pejabat maupun bupati, wali kota, gubernur ya, tidak membatalkan keputusan tersebut menaikkan pajak ugal-ugalan, maka ini kemungkinan akan nyampe ke pusat ya. Apalagi kita lihat sekarang pusat ya melalui Menkyu Sri Mulyani membuat statement-statement kebijakan-kebijakan yang kontroversial seperti pajak e-commerce yang akan berlaku 2026 dan cukup banyak pajak-pajak terbaru yang akan dipalakin kepada masyarakat. Jangan sampai yaitu aksi demonstrasi protes dari masyarakat ini merembet ke pemerintah pusat, dan ini dikhawatirkan bisa-bisa seperti dugaan netizen ya, yaitu bisa-bisa Prabowo bisa diturunkan ya, di daerah bupati diturunkan, dan ini akan berlangsung sampai ke pusat. Jangan sampai spekulasi netizen yaitu menurunkan Prabowo ya yang ditunggangi oleh Jokowi itu benar terjadi. Kita berharap jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga ada postingan dari netizen. Don Dasko sudah berbicara, tanda-tanda Sudewo ditinggalkan oleh partainya sendiri. DPRD Pati rame-rame cuci tangan. Jadi Dasko soal hak angket pemakzulan Bupati Pati sudah on the track ya. Jadi kemungkinan ini pemakzulan Bupati Pati yang kemarin kita lihat ya, DPRD Pati setuju melakukan hak angket, bisa-bisa ini ya yaitu Bupati Pati dimakzulkan. Jadi kemungkinan Bupati Pati akan dimakzulkan sesuai tuntutan dari masyarakat Pati kemarin 13 Agustus 2025. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat mengejutkan dari Kabupaten Pati, di mana semua fraksi partai di DPRD Pati sudah menyetujui atau sepakat untuk membentuk pansus pemakzulan Bupati Pati. Dan yang lebih mengejutkan, Gerindra sebagai partai tempat bernaung Pak Sudewo atau Bupati Pati itu juga ikut setuju dengan pemakzulan ini gitu kan. Edan ini. Ada apa gitu kan. Ya kalau saya pribadi membacanya
ini ada agenda politik terselubung yang ya sampai sekarang masih belum clear, masih belum jelas kelihatan. Mungkin nanti juga bisa kita saksikan bersama-sama. Tapi melihat semua partai sepakat di DPRD hari ini itu memang benar-benar mengejutkan. Bahwa Pak Sudewo atau Bupati Pati punya kesalahan, dia kemudian menantang rakyat, menantang demonstran, nggak takut di demo 5.000 orang. Jangankan 5.000, 50.000 juga nggak takut dan nggak akan mengubah aturan kenaikan PBB sebesar 250%. Itu memang adalah sebuah kesalahan, keangkuhan yang seharusnya tidak pernah ditunjukkan oleh pejabat yang katanya dipilih oleh masyarakatnya. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Katakanlah itu adalah sebuah kesalahan, tapi bagi saya tetap saja mengejutkan ketika semua partai di DPRD Pati kemudian sepakat untuk membentuk pansus pemakzulan. Tetap saja itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Bupati Pati ini ya nggak ngerti saya, dia ini dipancing atau memang dia berdasarkan inisiatif sendiri atau ada yang memerintah atau mengusulkan terkait kenaikan PBB sebesar 250%. Saya nggak ngerti itu, tapi apa yang bisa saya baca dari Pak Sudewo ketika menjelaskan atau menyampaikan alasannya untuk menaikkan PBB sebesar 250% itu hanya alasan yang benar-benar sulit untuk kita terima gitu, karena alasannya hanya perbandingan dengan daerah lain yang lebih besar gitu. Oh, itu di Jepara katanya 75 miliar rupiah tuh, kemudian di Rembang saja ini 50 miliar rupiah pendapatan daerahnya gitu ya. Tapi di Pati sendiri yang secara wilayah lebih besar dan sebagainya lebih potensial itu hanya 29 miliar rupiah. Jadi makanya kemudian ini dinaikkan PBB-nya sebesar 250%. Tapi ya sekali lagi itu adalah sebuah kesalahan-kesalahan yang kayaknya nggak cuma Pak Sudewo yang melakukan ini gitu, banyak lah gitu kan. Bahkan Gibran ketika jadi wali kota Solo waktu itu sempat menaikkan 300% gitu. Ya meskipun pada akhirnya dibubarkan dan dibatalkan gitu. Tapi ya sekali lagi ada banyak bupati yang seperti Pak Sudewo ini. Tapi mungkin karena arogansi, karena keangkuhan yang dia pertontonkan, coba nantangin para demonstran gitu ya. Kalau Gibran dulu ketika di demo dia nggak nantangin sih gitu ya, langsung dibatalin udah bubar gitu ya. Tapi Pak Sudewo ini kan sebagai bupati mungkin dia merasa berkuasa gitu ya. Oh sudah dilawan saja, 5.000, 50.000 lawan gitu kan. Bahkan logistik para demonstran yang terkumpul di alun-alun itu kan juga disita sama Satpol PP. Ya sekali lagi ini saya nggak tahu apakah itu ada koordinasi dengan bupati dan sebagainya, kita nggak ngerti, tapi itulah yang terjadi di Pati. Ya mungkin karena Pak Sudewo merasa dia bupati, dia muncul atau bernaung di partai yang sekarang sedang di atas angin, yakni Partai Gerindra, yang ketua umum partainya menjadi presiden, jadi dia merasa bisa sombong sekali gitu kan. Sehingga nantangin masyarakat, nggak takut di demo 5.000, 50.000 juga oke, dan begitu provokatif sekali menyampaikan alasan-alasan kenaikan PBB sebesar 250% gitu ya. Jadi ya mungkin itu menjadi penyebab atau faktor-faktor penting dari situasi yang memburuk hari ini di Pati. Dan perlawanan aksi demonstrasi yang semakin hari semakin meninggi, orang menjadi semakin emosi gitu ya, itu membuat orang jadi semakin tidak percaya lagi dengan bupati yang katanya dipilih secara baik, secara konstitusi gitu. Jadi ketika Bupati Pati atau Pak Sudewo merasa dipilih sama rakyat dan sebagainya, tapi faktanya hari ini itu sudah nggak berlaku lagi. Dan mungkin juga kebetulan dengan situasi ekonomi masyarakat yang sekarang juga lagi nggak baik-baik saja, daya beli masyarakat turun dan sebagainya, banyak orang emosi, dan kemudian ketika muncul satu momentum, ada satu pemersatu pemersatu untuk melampiaskan emosi, jadi mereka akhirnya berkumpul untuk menurunkan bupati di Pati. Tapi ya sekali lagi, dari semua kesalahan yang sudah dia lakukan, entah itu arogansinya, entah itu kebijakannya yang tidak dievaluasi dan tidak dia pikirkan jangka panjangnya, terlepas dari semua masalah-masalah ini gitu ya, saya sangat meyakini ini masih bisa diantisipasi. Seharusnya setelah terjadi kesalahan atau blunder sekalipun, itu masih bisa
diperbaiki. Tapi Pak Sudewo, Bupati Pati nampaknya tidak punya waktu untuk memperbaiki ini semua gitu. Ya, inilah yang menurut saya nampaknya ada kejanggalan, seperti ada yang ikut terlibat dalam satu orkestrasi demonstrasi besar di Pati ini, dan itu sampai sekarang masih agak abu-abu. Ini sebenarnya tujuannya mengarah kemana gitu kan. Setelah Pati, pajak PBB Jombang naik sampai tembus 1.200%. Cirebon juga naik tembus sampai 1.000%. Dan mungkin akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Ini negara udah diambang krisis moneter, APBN defisit, dan hutang meningkat. Akhirnya saat ini pemerintah cari celah untuk pajakin rakyat yang sedang susah-susahnya. Mana tuh yang bilang ekonomi Indonesia tumbuh 5,12%? Berita ini benar, dan pada kenyataannya Bupati Pati berhasil dilengsarkan, maka ini adalah sebuah simbol gerakan perlawanan rakyat terhadap tirani oknum pejabat yang tidak adil, semena-mena, arogan, koruptor, dan memeras rakyat. Maka seluruh kabupaten provinsi di Indonesia akan menyusul dengan puncaknya MPR DPR. Jadi kita tunggu ya. Jika benar, ini saya bertanya, tanggal 13 Agustus benar-benar ada demo besar-besaran di Pati dan Bupati Pati berhasil dilengsarkan, maka ini pertama kali dalam sejarah, dan kamu para oknum pejabat harus hati-hati. Karena apa? Karena sudah ada bahan bakar sumber yang bisa menyulut api pergerakan perlawanan rakyat dimulai dari Pati. Jangan dodono Mas. Perbu Yang sekarang loh ya? Iya. 2025. Iya. Ada semua. Jadi gini loh prosesnya, pada kawasan. Saya tidak mau dengan protes, Pak. Saya sudah protes. Ya. Saya tidak mau tawar-menawar. Saya bukan juru tawar. Monggo saja. Hah? Ya, enggak. Silakan. Enggak apa-apa. Jadi saya juga mengikuti prosedur saja. Kalau jenengan masih. Terus dendanya denda apa ini, Pak? Saya tanyakan. Jadi denda ini memang setiap bulan kalau melebihi batas. Setiap bulan. Nah, terus kalau 1 tahun, saya 2 tahun. Ini memang sekarang sudah bebas denda. Ya, ini kan kedatangan ke kedua kemarin karena ada surat surat tingkat pajak ke Bapenda kemarin saya protes aksi yang mana pada waktu itu adalah bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya. Kalau gue jadi Bupati Pati, maka gue akan mengundurkan diri. Kenapa? Pertama, malu. Kedua, tidak nyaman bekerja di tengah masyarakat yang sudah tidak menginginkan kita lagi. Bener gak? Cuman, alasan dia tidak mau legowo melepas jabatannya adalah karena dia merasa diangkat oleh konstitusi. Sementara Bupati ini dipilih oleh rakyat. Yang bisa menurunkan jabatan dia, melepaskan jabatan dia adalah hak angket yang dimiliki oleh anggota DPR. Anggota DPR ini dipilih oleh rakyat juga. Sementara reformasi dulu, Pak Harto bisa tumbang karena kekuatan rakyat. Terus zaman sekarang, fungsi rakyat apa? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan... Warga Pati melawan karena kenaikan pajak bumi dan bangunannya nggak ngotak. Tapi sayangnya di beberapa daerah lain nggak belajar dari Pati. Pak Satiwo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Nah, kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Kamu itu masyarakat. Uang cilik aja aja. Silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerasain. Saya tidak akan. Dengan kondisi ekonomi kayak sekarang ini, semua rakyat lagi nyoba untuk bertahan hidup. Masih aja ada yang nekat naikin pajak bahkan sampai 1000%. Gila lu, gak ngotak lu pada. Buat semua kepala daerah, siapapun itu, kalau lu mau naikin pajak rakyat tanpa ada kerusuhan, rumusnya itu gampang. Contohnya, kalau lu mau naikin pajak 300%, lu naikin dulu pendapatan rakyat jadi 3000%. Baru lu naikin pajak ke 300%.
Atau kalau lu mau naikin pajak ke 1000%, ya lu naikin dulu pendapatan rakyat jadi 10.000%. Gua ngejamin kalau cara lu kayak gitu nggak bakalan ada kerusuhan waktu lu naikin pajaknya. Mampu nggak lu? Kalau lu nggak mampu ya mundur. Lah ini pendapatannya mah tetap segitu-gitu aja, tapi pengeluarannya naik mulu. Ya mampuslah rakyat kalau digituin terus. Makanya warga Pati melawan. Dan kalau kepala daerah lain nggak belajar, ya siap-siap aja nasibnya kayak Sudewo. Bupatinya Pati ditaur sama rakyatnya sendiri. Apa lo? Gimana warga Pati? Ternyata ancaman kalian kepada Gerindra kemarin itu nggak mempan. Malah Gerindra sekarang memohon, meminta warga Pati untuk memberikan kesempatan kedua kepada Sudewo. Gimana warga Pati? Jadi memboikot Gerindra nggak? Apalagi sekarang Mendagri, ya, Menteri Dalam Negeri juga meminta warga Pati untuk memberikan kesempatan kedua juga kepada Sudewo. Kayaknya demo kalian harus bergeser ke Jakarta deh, warga Pati. Karena aspirasi kalian, demo kalian kemarin itu dianggap angin lalu. Entah itu oleh Mendagri atau Gerindra, partai yang menaungi Sudewo. Ternyata perjuangan warga Pati masih belum usai, masih tetap harus berlanjut. Sampai DPRD Pati sah memakzulkan Bupati Sudewo. Kenapa demikian? Karena sekarang itu Pati sudah menjadi titik awal dari yang namanya revolusi. Kalau sampai aspirasi atau demo kalian di tanggal 13 kemarin mental begitu aja, tidak ditanggapi oleh DPRD Pati, tidak ditanggapi oleh Gerindra, tidak ditanggapi oleh Mendagri, wah ini juga menjadi titik awal bagaimana kearoganan seorang pemimpin daerah akan terus berlanjut. Pemerintah ini bebal. Bebal itu kadang-kadang tidak sama dengan sekedar bodoh, tapi memang mereka secara sengaja memilih untuk tidak mendengar. Mereka memang ada arogansinya. Said Hussein yang urusan korupsi itu ya? Oh ya, dia nulis buku sosiologi korupsi. Ya, jadi Said Hussein itu punya term bebal, bebalisme. Jadi inilah kondisi di mana tidak sekedar bodoh, tapi sengaja untuk tidak mendengar. Sengaja untuk memang hanya peduli. Makanya dulu pakai ketika kita bahas sebelumnya ada kata delusional, itu betul. Bagian dari bebal itu juga. Lalu ada juga istilah yang ditelurkan oleh Said Hussein Alatas, jadong. Jahat, bodoh, sombong. Oh, jadong. Jadi pemimpin-pemimpin ini gitu, itu termasuk yang Pati ini tadi, itu adalah manifestasi dari apa yang disebut jadong itu tadi. Sudah jahat, bodoh, sombong pula. Sudah, ya kan? Iya. Nah, seberapa meluas jadongisme ini di Indonesia sekarang? Oh, itu sudah sistemik. Itu saya lihat ini bisa terjadi di banyak pemimpin, banyak institusi, dan juga individu-individu. Secara publik saya mengetengahkan kata jadong itu ketika saya mengkritik, ada arsipnya di YouTube, jadi teman-teman bisa lihat ketika saya mengkritik Kaisang. Itu pertama kali saya memperkenalkan ini ke publik Indonesia lewat YouTube. Ketika ada kritik kepada dia, lalu yang dia lakukan adalah pakai kaos yang menertawakan kritik itu. Boleh dijelaskan kaosnya apa? Ya, waktu itu kaosnya adalah Putra Mulyono judulnya. Kaosnya. Padahal waktu itu publik sedang mengkritik Mulyono. Iya, Mulyono itu dalam kebijakan ketika dia mau memenangkan Kaisang, mau menempatkan Kaisang agar bisa nyalon. Iya, itu kapan gubernur ya kalau nggak salah. Iya, jadi waktu itu gerakan peringatan darurat dan sebagainya. Lalu Kaisangnya malah pergi ke luar negeri. Yang beli kue itu kan? Iya, apa-apa. Nah, tapi yang dia lakukan kan dia pakai kaos Putra Mulyono gitu. Itulah jadong itu. Jadi kamu dikritik, tapi kamu jahat, bodoh, sombong. Nah, dalam konteks pemimpin Pati misalnya case-nya. Nah, dia jahat. Jahat di sini adalah dia membuat sebuah kebijakan tanpa konsultasi, tanpa bertanya, tanpa mendengar rakyat, dan tujuannya akhirnya hanya mau memeras rakyat. Memeras seorang pemimpin ketika dia hanya mau memeras dan menambah penderitaan rakyat, itu kan jahat. Nah, bodoh di sini, ya bodoh itu dia tidak paham bahwa dia sebagai pemimpin itu bisa dengan mudah dijatuhkan oleh
rakyat. Dia tidak tahu bahwa di sistem demokrasi ini tuannya dia betul-betul rakyat. Dia harus melayani rakyat. Sombong di sini ketika dikritik justru mentang-mentang datangkan 50.000 orang. Nah, inilah jadong. Nah, dari ini terjadi di banyak orang, di banyak pimpinan gitu. Nah, ini yang harus kita kemudian bongkar. Memang pemimpin-pemimpin dengan mental jadong ini tidak boleh memimpin kita gitu. Oh, udah anakronisme itu ya? Ya. Kalau mau memimpin dulu lah di tahun 1800-an. Ya, di era kolonial, bahkan di era kolonial aja sudah ada Pak Samin yang berani melawan, apalagi di era sekarang gitu. Nah, jadi ini semua Kang, tadi bottom line-nya dari Pati lalu ke One Piece, kita lihat semangat untuk melawan, keberanian untuk melawan itu sekarang sudah merata di berbagai kalangan. Dulu seolah-olah yang melawan itu hanya aktivis, gitu kan, mahasiswa. Oh enggak, sekarang sopir truk melawan. Ojol. Dan ini kalau disamin juga, apalagi ditarik ke hari ini, petani kan, petani ikut, pedagang ikut, ibu rumah tangga ikut. Semuanya punya keberanian dan punya kesadaran untuk melawan, gitu. Ini sebuah berkah, karena bagaimanapun kan, egalitarian. Tidak perlu kemudian diuar-uarkan, tapi sudah mulai meresap dengan natural di masyarakat. Ya. Oh, kalau saya jelas ini berkah. Kalau kita dalam sejarah intelektualisme Indonesia, Mas Marco Kartodikromo itu dalam sebuah tulisannya pernah mengatakan, didik rakyat dengan pergerakan, dengan gerakan, didik penguasa dengan perlawanan.